kesehatan dan kesempatan sehingga dapat berhadir berupa Allah dalam melaksanakan kegiatan tidak kemudahan dengan niat terus Selanjutnya tausiah disampaikan oleh Ustaz kita Buya Mbak Isri. kepada Ustaz yang kita persilakan. Coba izin kurang. Oh ya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala sampai malam ini kita masih diberikan umur panjang. Alhamdulillah. Sehingga dengan nikmat umur tersebut kita bisa hadir menjalankan ibadah, ditambah duduk di majelis ilmu, majelis yang sangat luar biasa dalam pandangan Allah dan Rasul. Mudah-mudahan kita semua bisa mensyukuri nikmat Allah dengan cara menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah sampai malam ini kita masih diberikan sehat. Sehat, Bu? Alhamdulillah. Insyaallah zahir dan batin. Nyo kadang-kadang umur lai panjang tapi badan tak sehat, kan susah juga ke Mas Haji. Maka nikmat sehat itu kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk menjalankan ibadah. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah waktu luang dan kesempatan. Nyo kadang umur lai panjang, badan sehat tapi tidak sempat ke Mas Haji mendengar dari rumah saya. Samakah itu? Tidak. Karena perjalanan kita ke masjid itu yang dihitung itu, yang dinilai itu bukanlah lamanya durasinya ceramah itu, bukanlah yang dihitung sia ustadznya, bukanlah dilihat materinya bagaimana, tapi yang dihitung itu adalah langkah kaki Bapak Ibu datang ke masjid. Man salah, ini hadis kepada Jumat, tapi majelis ilmu, konteksnya adalah majelis ilmu. Man ghasala Jum'ah, siapa yang mandi pada hari Jumat tsumma rahah, kemudian dia datang bersegera capek-capek ke majelis ilmu, mendatangi tempat-tempat kajian, mendengarkan khutbah ataupun hal-hal lain sebaiknya untuk dalam rangka untuk menambah ilmu pengetahuan.
maka tiap langkah bikulli khutwatun hasanah, langkah yang kita langkahkan itu satu langkah dibalas oleh Allah, yaitunya dengan setahun qiyamuha wa siyamuha, pahalo solat malam setahun dan puasa sunnah setahun. Salangkah. Jadi ibu puasa sunnah setahun, bu, leh terang bu, leh puasa sunnah setahun, itu salangkah datang ke masjid baru tu. Solat malam setahun tak berhenti-henti doh, itu salangkah datang ke masjid baru ke majelis ilmu. Maka rugi sangat lah kalau ada kajian, ada wirid, tak datangnya doh. Ini ada je beralasan bagai, oh kami bisa mendengar di YouTube ya, di TV banyak, itu hebat-hebat lo lah, gagah-gagah lo ustaznya, mantap-mantap. Tapi apa yang tidak didapati di sana, yaitunya kebaikan datang ke majelis ilmu. Yang kedua kata Rasul, siapa yang datang ke masjid, ke majelis ilmu, hadir di majelis ilmu, itu sama dia menuju surganya Allah. Bu, leh terang bu, leh sama je menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, siapa yang berjalan yang menuju suatu majelis ilmu, sa'alallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah telah membukakan jalan menuju surga baginya. Amin ya rabbal alamin. Makanya jangan malih-malih datang ke masjid. Kalau tadanga kajian, ada tadanga wirid, baik malam ataupun pagi subuh, kalau ada datangi, agar kita mendapat. Kok nyampang bapak ibu awak meninggal dalam perjalanan tu, meninggal awak, biar sampai ke rumah saji ataupun belum, itu sama dengan meninggal fi sabilillah. Kan sangat luar biasa tuh. Nah, jadi oleh sebab itu mari kita sama-sama hadiri majelis ilmu tanpa alasan, walaupun hujan. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu hadir sangat luar biasa. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Darussalam yang hadir, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, guru-guru ambo yang hadir sekarang, Buya Darmansyah, Buya Wen hadir bersama kita dalam rangka kita untuk bagaimana bersama-sama bermunajat, bermohon mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, anak-anak kita yang hadir pada malam hari ini bersama kita, mudah-mudahan kita semua mendapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lai terang belakang, Bu. Dia hujan mana? Hujan itu adalah rahmat. Allahumma shayban nafi'an. Jadikanlah hujan itu bermanfaat bagi kami bersama. Jadi jangan dikutuk lah hujan tu, lah hujan lu dia. Memang manusia ko selalu dengan keluh kesah. Kalau ndak hujan hari, bilo hari ke hujan gua. Paneh tarui saya. Mangaluh kepanjang saya. Syukuri saja. Hujan hari syukuri. Paneh hari syukuri. Hujan paneh hari syukuri juga. Karena itu adalah semuanya biiznillah. Aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu. Awak lu mulai ceramah lah dah. Awak buat perjanjian dulu. Hari lah jam berapa tu? 5. Biasanya kalau ambo ngaji kan siap maghrib alarm isya berhentiannya. Kalau ini kan awak kan siap isya kok. Alarm apa hentian leh? Subuh ah. Ma kalau dia awak
Sama je radio mengecek seorang lah. Sampai jam berapa, Bu? Sampai jam 8 saya. Ada jam berapa? Jam 8. Jangan sampai subuh lelai. Kehilangan udah kok. Sampai 8.30 lah. Ha tu ah. Ndak boleh lama-lama mana. Lembok kue, Bu. Lai. Ha, kau dapat ramai-ramai kau bawa kue tu. Gak banyak saya. Banyak kue dari jamaah ndak ada. Jangan kurang. Karena itu juga sebagai memotivasi kita untuk bagaimana kita bisa bersama-sama. Bapak Ibu, kalau ada mau kue beko bagian, jangan kini. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang pertama sekali, Bapak Ibu hadirin, lai menginginkan awak mendapat anak-anak yang soleh dan solehah. Itu pertanyaan tuh. Kalau ndak, kan ucapan kita didengar oleh malaikat, diaminkan. Lah ingin anak awak jadi anak yang soleh, Bu, solehah, lain ndak? Lah dipaso lah dulu baru balayan. Lah ingin ibu-ibu suami awak menjadi suami yang soleh, bukan soleha ya. Kalau ingin anak awak menjadi anak yang soleh dan soleha, satu, perbanyak doa. Itu langkah utama dulu. Mohon ke Allah. Dalam Al-Quran kan ada itu doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas solehin, atau diganti juga Rabbi hablana minas solehin. Jadi tidak apa-apa. Biasakan banyak doa itu, kan pendek itu. Tapi biasakan. Kau dapat hanya dalam doa itu, bayangkan anak awak baca namanya, ya Allah. Awak siapa nama awak? Pancasila. Siapa? Hah? Azka. Ya Allah, jadikanlah anak hambaku ini azka, menjadi anak yang soleh ya Rabb. Sabuin namanya. Perempuan kayak gitu juga. Itu usaha kita. Dia tidak bisa kalau tidak. Harus. Nabi Ibrahim itu sudah 80 tahun umur beliau, baru dianugerahi anak oleh Allah, Ismail, anak yang soleh. Jadi satu adalah rajin berdoa. Doa yang terbaik itu ba'da sholat, sesudah sholat. Jadi siap sholat itu doa yang terbaik. Apalagi kalau di keheningan malam, di sepertiga malam, sholat tahajud, mohon ke Allah. Sepertiga malam itu sangat luar biasa itu, karena itu adalah jalan tol, jalurnya cepat. Kalau siang kok orang banyak pakai telepon, kalau malam kan orang banyak lalu. Nah, kita bangun, tidak usah banyak-banyak sholat, udah 2 rakaat saja udah. Tapi biasakan tiap malam, mohon ke Allah. Ya Allah, jadikanlah suamiku suami yang soleh. Kalau bapak-bapak, jadikanlah istriku istri yang soleha. Yang soleh loh, soleha. Jadikanlah anak-anakku ya Allah anak yang soleh dan soleha. Sabuin namanya. Atau ada juga doanya, ya Allah, aku redha terhadap anakku. Sabuin namanya, siapa namanya? Aska. Ambo kayak gitu, Bu. Setiap malam doakan. Jangan setiap malam, setiap waktu solat, ba'da solat. Ya Allah, aku redha terhadap anakku Muhammad Iqbal Al-Hafiz, Muhammad Syahdan As-Sobri, Muhammad Faiz Al-Hadi, Adi Bahumairah. Berikan keredaanmu ya Allah kepada anakku. Ya kalau Allah tidak redha itu bahaya. Kan ada hadis itu, ridha Allah fi ridhal walidain. Ridhonya Allah terletak kepada ridho orang tua. Wa suhtullah fi suhtil walidain. Murkanya Allah
terletak kepada murka orang tua. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jangan sekali-kali awak murkai anak awak. Jangan awak kutuk anak awak. Jangan awak bencihi anak awak. Sayanginya. Kalau ingin jadi anak yang soleh, insyaallah patuh. Kan banyak kaduan kadang-kadang di baa caronyo buya. Payah jo anak ambo gua. Dulu sebelum beranak, anta-antaan mati-matian berdoa kepada Allah, bausuk usahakan niatkan ini ingin mempunyai anak. Kini lah diagi anak di Allah, lah dititipkan. Harus itu amanah, daun ini ndak. Jadi kalau ingin menjadikan anak awak anak yang soleh, maka selalu hiasi doakan dia. Atau ada juga dalam Al-Quran, Rabbi ja'alni muqimas shalah, atau Rabbi ja'alna muqimas shalah. Ya Allah, jadikanlah aku, keluargaku, anak turunanku terbiasa istiqomah dia dalam mendirikan solat. Ini solat kok yang barik ini kok bagian anak wah. Saya lihat tu dima-dima masjid ini kok yang banyak kan gaik-gaik. Biar dalam wirid gaik-gaik jo. Kalau ndak ada wirid remaja ndak ada tu. Ada dalam Al-Quran itu. Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ya Allah, jadikanlah diriku, anak turunanku, keluargaku istiqomah dalam mendirikan solat. Ini barik itu tantangan. Kalau ndak yo doa ndak, usaha saja ndak namuah. Kemudian yang kedua, kan ada hadis yang menyatakan itu, idza mata ibnu adam min qata amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmi yantafa'u bi. Kemudian waladun salihin yad'ulah, anak yang soleh. Nah, anak yang soleh itu. Lai terang apa? Lai sawana itu. Dia lalu nak. Lalu ko mau pulang tu lah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi di samping kita berdoa harus ada usaha. Harus ada usaha untuk menjadikan anak awak tu anak yang soleh dan soleha. Contohnya, kalau nyolalai gini kok, kalau sebelum lahir kan dia, kalau ada sunnah-sunnah kelahiran tu kan diazankan, diiqamahkan, azan telinga kanan, iqamah telinga kiri. Siapa yang muazankan? Orang gaiknya, ayah kandungnya. Dan Ustaz, kalau ayah kandungnya tidak ada, jauh dia, mungkin belum pulang, anak lalaiya boleh Ustaz, orang alim. Kemudian agiah namo nan elok. Nama yang elok itu adalah nama yang baik berdasarkan, ya namanya berdasarkan panggilan itu kan doa. Nama itu kan doa. Nyodonya yang makicen bagi apalah artinya sebuah nama. Nama itu doa tu nang kadimbau tiap hari. Muhammad itu adalah orang yang terpuji, manusia yang terpuji. Aska tadi, aska itu kan bagus itu, orang yang suka menjaga kebersihan, kesucian. Tapi kalau kumuhnya semua tu bersih. Humairah kerencah itu, Rasul kan panggilan-panggilan istimewa kepada istri kan kayak itu, ya Humairah. Jadi kasih nama yang baik. Kemudian setelah itu diakikahkan, hukumnya sunnah. Diagiah pendidikan. Hanya kok kadang-kadang yang abai kok. Pendidikan tu diawasi. Pendidikan tu mulai dari rumah tangga. Kini rumah tangga kurang memperhatikan anak. Kadang orang gaek sibuk. Makanya pemerintah tu ada program namanya 8 balik. Berapa? 21. Tujuannya tu rancak tu. 8 balik 21 tu handphone matian, TV matian,
kalau ada anak PR, ada kegiatan sekolahnya, kegiatan ngajinya, kalau ndak baca Al-Quran, kalau ndak yang lainnya, selalu kita dengan anak dari pagi sampai sore awak lah pai karajo. Bau sao bakure untuk idui akini waktu sakiti lenyo. Jadi kalau ndak ada anak mendapat kasih sayang di rumah tangga, dia akan mencari kasih sayang di luar. Kalau ndak ada anak mendapat perhatian dalam rumah tangga, dia akan mencari perhatian di luar. Itulah dari kawannya, itulah dari hal-hal yang lainnya. Nanti kalau dapat 8/21 itu anak dibawa ke rumah saji. Apa kau mengajinya, ngaji malam atau ngaji sore, atau sholat berjamaah. Jadi harus dari orang tua. Kalau tidak seperti itu, jangan diarok. Tidak mungkin tuh. Kalau anak tidak dibiasakan ke masjid, bapak ibu, inilah contohnya. Di bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir awak kini dulu awak kan dibiasakan di orang gaya awak. Disuruh, diasuh, diberangi kalau tidak namu apa ini. Pai mengaji, pai ke surau. Akhirnya awak tak biasa kini kok. Tapi yang tak biasa, carilah yang jarang datang ke rumah saji itu apalagi kalau yang male atau ada yang alergi ke rumah saji. Nyo ke rumah saji itu bila paralu dah. Bila nyo ke rumah saji, pai manjapui daging korban. Itu ke rumah saji itu. Carilah. Wirid kan dah orang ada. Ada bagian lah daging korban tu. Manumpuk di kosiko sedolan. Ambo yakin pasti. Yang tak pernah ke rumah saji tibo tu. Tibo masa saji kadang-kadang mencuki-cuki lah weh. Kamai impak kau payah. Padahal banyak asuh tu mah. Ini mencuki sebandainya. Contoh tempat lain kayak gitu. Karena anggota dewan masjid makanya mau tahu gitu kan. Jadi oleh sebab itu penting bagi kita biasa anak awak ke rumah saji. Kalau nyata biasa di rumah saji, bermain di rumah saji, nanti ibadah di rumah saji, belajar di masjid, maka sampai gaeknya akan tak biasa di rumah saji. Dia akan banyak dapat ilmu dari masjid. Kalau ndak, maka dia akan banyak dapat di jalan, di kedai, di tampe-tampe narkoba, tampe-tampe mabuk-mabukan, atau main handphone di mana-mana. Jadi salah anak awak yang salah dalam mendidik. Jadi kalau ingin mewujudkan anak yang soleh, memang seperti itu Pak Ibu. Bu, lihat aja Bu. Ingat Bapak Ibu, LPG, apa namanya itu? LGBT kini di Sumatera Barat sangat luar biasa. 5.000 orang satu tu mah. Yang paling rekor di Kota Padang. Jadi oleh sebab itu bahkan dalam badan sesi menyatakan 5 besar untuk Indonesia Sumatera Barat. Malu awak sebenarnya dengan apa? Kalau pesapa adat tu, adat basandi, syarak basandi, kitabullah. Syarak mengatur, adat memakai. Malu wak itu sebenarnya tu dengan angka yang 15.000 tu. Jadi oleh sebab itu penting bagi kita, tolong sekali lagi Bapak Ibu perhatikan pendidikan anak-anak awak. Sekali-sekali tas anak waktu di Pareso ICA kondak handphone anak-anak itu saya lihat nyo kadang-kadang isi handphone itu kadang-kadang sudah melewati batas, sudah pergaulan orang dewasa. Jadi mari kita bagaimana bersama-sama untuk mendidik dan membina anak-anak awak menjadi anak yang soleh dan soleha. Saya terang Bu, lai je kecil Bu tuana tu, udah lebih tu. Ya, jadi kalau pendidikan anak awak tidak diperhatikan, maka
sedikit kemungkinan, tipis kemungkinan akan menjadikan anak awak tu anak yang baik, anak yang soleh. Karena banyak kini tawuran atau di mana tu? Itu di Khatib Sulaiman tu banyak tawuran tu. Jalan bypass tu banyak tu. Asia tu anak-anak, para remaja. Padahal anak ada ayah ada mandehnya. Nyo punya rumah. Makanya awak kontrol pergaulan anak-anak awak tu. Perlu mana tu? Josianya berkawan. Harus jaleh. Kalau lah zaman mari babo tarwi itu berhenti leh. Kalau berhenti makan kue awak leh. Boleh ada kue, tapi kalau tak ada kue tu alah. Kalau kau pulang ibu basah. Menang ceramah. Oh gitu. Ya. Kontrol pergaulan anak. Josia nak awak berkawan. Harus jaleh. Nyo kadang-kadang apalagi zaman kini kan, dulu anak-anak awak ragu awak kalau inyo berkawan laki-laki padusi. Kini lebih ragu lo kalau inyo laki-laki sama laki-laki, padusi sama padusi. Lebih gawat itu le. Itu yang namanya yang LGBT itu. Kan dulu kan hampir nikah le toh, padusi sama padusi. Di mana tu? Di Kuah, di Padang kok. Kuah Padang Timur. Kecil orang telefon Pak Kuah. Pak Kuah, calilah dulu pengantin tu. Layan nak daru jam berapa lai? Layan nak daru keduanya. Kadi pareso dibawa ke dalam ruangan, anda mau dia lari. Anda edi doh. Gagal edinya. Hati-hati waktu pergaulan anak. Kebabayu ni kok. Kalau lah pandai anak awak merokok, lah siap-siap dia akan minjak pada narkoba. Nyo dari situ awalnya tu. Laki-laki anak awak kalau lah pandainya merokok, siap-siap dia akan dihantarkan kepada narkoba. Di mana Buya tahu, di mana Ustaz tahu? Kita diamanahi sebagai ya sedikit-sedikit sebagai pembina kerohanian BNN. Makanya kau tahu Sumatera Barat kantornya tu dah di ada Ketua Bayu tu. Awalnya dari situ pergaulan. Dia hati-hati. Dari mana awal mulanya? Dari handphone. Handphone tu sangat luar biasa. Biasanya kalau dulu orang main judi itu kan bersuruh-suruhan. Pai ke situ, ndak pai ke do tampe ko. Kalau kini ndak. Dalam kamar bisa menjudi, dalam masaji bisa menjudi. Ustaz sedang khotbah hanya menjudi itu ah. Nyopong kan saruang itu hanya menjudi itu ah. Judian nama itu? Judi online. Hati-hati itu. Banyak cara kini kok yang merusak. Jadi semakin tinggi teknologi, maka semakin kalau tidak hati-hati wak, semakin banyak yang akan merusak dan meracuni kehidupan awak tu, terutama generasi. Jadi pergaulan itu sangat bahaya sekali. Ba'a kini kok salamayan anak awak. Ba'a cara menyelamatkannya. Caranya adalah bimbing mulai dari rumah tangga sampai pendidikannya diawasi. Makanya ambo dak bangga masuk anak-anak ambo ke sekolah umum. Walaupun sekolahnya favorit. Tapi banggalah Bapak Ibu masuk anak-anak ke sekolah agama. Karena Bapak Ibu nanti awak akan dihisap, awak akan ditanya. Kama anak masukan. Itu nanti dia akan dihisap tu. Jadi oleh sebab itu penting sekali bagi kita bagaimana kita menggiring anak-anak awak supaya sama-sama dalam meraih redha Allah menuju surga.
yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak ndak akan terbiasa dia solat kalau kadang nanti kalau dari kecil ndak dibiasakan, pasti payah. Kadang baca kak juga anak bagai. Oi, lai tadanga lazan orang tua. Yo ma nyo asik saya main F apa? Main FF apa? FF. Oh, main apa lagi? ML. Apa lagi? PUBG. Apa lagi? Hah? Main domino apa? Hah? Apa? Blok. Awak goblok. Awak saya nak mengerti dah. Ainyo jalih dia sedon dah. Piprair. Masya-Allah. Coba bayangan itu, ketik-ketik anak bapak ibu tu lah mengerti itu. Kita orang gaya pun tak tahu sialah itu doh. Kenapa? Karena memang kita tak akses ke sana. Makanya anak ambo kataku ambo uji. Pasnya pulang dari pondoknya, ni handphone, silakan kamu buka. Tak mau dia. Tak mau dia buka. Kenapa kamu tak mau? Saya takut Buya hafalan saya hilang. Alhamdulillah udah 15 juz sekarang. Baru kelas 3. Bayangin ibu tu. Penting sekali. Perlu. Ambo mencontohkan ke diri ambo sendiri. Tidak ke orang lain dah. Ni handphone silakan dibuka. Kamu mau yang mana? Kamu yang buka apa? Tidak mau dia. Jadi bapak ibu hati-hati, racun sekarang yang merusak anak-anak awak. Jangan bangga lelai. Dia gih anak awak handphone tu jangan bangga lelai. Itu racun tu. Yang meracuni otak anak bapak ibu. Hati-hati. Oh ada manfaatnya ada. Tapi mudaratnya belum di usianya lebih banyak daripada manfaat. Nah kalau bermanfaat bagi dia maka ambil. Bilanya manfaat itu apabila dia nanti ada urusan-urusan sekolahnya. Kalau anak mulai kuliah, itu tidak ada belian impor lain. Karena akan dia akses mau mendaftar ini semacamnya. Makanya anak mau nagadang itu baru balian batang baru. Karena dia mau ke Madinah katanya, baru dibelikan. Kalau tidak. Jadi hati-hati. Jadi digiring anak awak kalau ingin menjadi anak yang soleh dan soleha. Kalau tidak dijamin memandian awak pasti tidak bisa. Kepatang ambo di Mayo salat jenazah banyak jamaah di luar daripada dalam masjid. Gagah-gagah, cantik-cantik, rancak-rancak. Batu ilmu tak ada. Padahal ikut solat jenazah itu balasan yang disiapkan Allah melalui Rasul. Hadis yang dijelaskan bagaikan 2 qirat. 1 qirat itu sebesar bukit Uhud. Bapak ibu yang sudah haji dan umrah mungkin tahu. Gadang. Itu yang dihilangkan. Makanya nanti nyola gadang biswa ndak pandai memandian awak. Tak kala awak mandi terakhir. Sakali memandian mandihnya lah meninggal mandihnya. Kenapa? Panggil ustaz ya ustazah. Batu anak ndak dididik dari awal. Jadi barek bapak ibu tantangan awak kalau boleh dijalani insyaallah ndak ada yang barek do. Harus dicalian awak sebagai orang gaib, dicalian. Nak solat. Kalau ndak solatnya tingkian. Lai tadanga solat. Tingkian adanya tu. Kalau ndak awak malah cuy sampai seorang. Ayah jom mandeh tiba masjid, anak bakal liaran je. Ndak ada, onyo ketek orang ndak ada itu doh. Dari ketek dia jalan. Jadi kalau dibiasakan dari kecil insyaallah aman. Bapak ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi mendidik anak itu adalah amanah. Iza dhatil amanah fantasiru sa'ah. Kalau bapak ibu rajin salat ka rumah saji, hadir di majelis ilmu, anak ndak diperhatikan, bapak ibu besok ndak bisa masuk surga. Pasti bermasalah. Akan dihalangi nanti. Siapa menghalangi anak awak tadi?
Nah, itu yang dimukasih dalam firman Allah, pelihara dirimu, keluargamu. Oh, lewat 5 minit. Kalau diri awak lah solat, keluarga awak lah. Nah, jadi oleh sebab itu, kalau awak sama-sama insya-Allah, maka model itu disampaikan Bapak Ibu, penting itu karena banyak anak-anak kiniko yang tidak peduli dengan ibadah. Dan banyak lo orang gaib tidak peduli je pendidikan agama anak. Tidak disiko do tempat lain. Dari pagi lah sampai jam 3 nya sekolah. Boarding. Beko sanjo pai mengaji, acok lo izin. Pak anak wa izin mengaji. Batu nyopai les. Les matematika, les bahasa Inggris, les komputer, les bola, les banyak, dah tanggung banyak les do. Sampai lesui anak tu di les sebagai. Tu ndak perhatian awak terhadap anak. Ambo ndak ada cerita do. Kalau jam 3 sampai jam 5 ngaji, kalau dalam les ambo japui. Bu, izin bu, anak bu mengaji. Ambo antan tapi ngaji. Dari kelas 6 dari SD begituan. Walaupun banyak bebannya. Ndak ada ceritanya tu bu. Maaf ya bu ya. Anak bu mau japui, nyo mengaji di MDA. Kampe-ampenya begituan. Ndak awak ke dia atur-atur tu. Nah awak mah perhatian agamonyo. Kalau ndak solatnyo awas. Bahkan kalau ndak jamaah siap-siap. Itu caranya. Yo berang awak. Jadi kalau lay solat anak awak tingkean, lay jamaah ndak. Nyo membiasa tu susah. Kalau lah tak biasa insyaallah aman. Oh kayak gitu. Jadi Bapak Ibu, mari sama-sama kalau ada nampak anak-anak sedang main awak pai ke surau, pai ke rumah saji, ajaknyo. Oh ndak nak awak do buya. Iyo ndak nak awak do, tapi kan nampak di ibu. Mato ibu tu nanti akan dihisap. Ambo mencoba di komplek kayak gitu. Makanya kalau keluar dari rumah pai ke rumah saji, nyo pentang panci yang dilari. Gadang ketek, ndak ada ceritanya do. Asa duduk di kadai awas. Ndak masuk ke rumah. Nah saja itu. Yang lain tak ada berani. Kadangnya S1, S2, profesor, doktor malahan lewat. Nyo lewat seorang saya. Mbak dia. Bang, lai tadanga suruh azan bang. Lai bu ya. Matian apa itu dulu? Saji. Ada yang ke rumah saji, ada yang pulang. Nampak kok barang ke dari situ. Ndak nyeleh bodoh anak si ayah doh. Nampak kok lihat anak orang. Karena nanti ambo akan dihisap. La tazallu maqadama abdi yaumal qiyamah, ndak akan bergerak kaki seseorang hamba nanti di akhirat hari kiamat hatta yus'al, sebelum menyelesaikan beberapa persoalan. Salah satunya adalah umur. Nanti ambo berjalan, nampak dia ambo, apa dia saja. Nanti saya ditanya, "Oi, Herman Tanjuang, pai ke rumah saji hari itu jam sekian, nampak anak?" "Yo, bapak dia saja." Aja jawaban awak. Ndak bisa melak awak doh. Tapi kalau lewat tegurnya lai, itu caranya awak lape. Badak sembayang itu dah urusan ambo tu doh. Urusan nama jawab tu lemah. Nang jalehnya ambo tegur. Rantiang saja kalau kereke itu jalan aspal tu nanti menjadi saksi itu. Perjalanan awak ke rumah saji. Ndak lepas. Jadi oleh sebab itu hati-hati ya awak. Supaya hidup awak ke mulus nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka awak usahakan dari sekarang. Anak-anak awak kau rencak-rencak kau, nyo sedang steril. Tolong didik elok-elok Bapak Ibu. Tolong. Jadi saya pencinta anak. Ambo ada rumah tahfiz di rumah. Ambo buka PAUD. Jadi karena pencinta anak tu makanya sayang kepada anak-anak. Makanya sedih ambo kini kok banyak anak-anak yang dibunuh di Palestina. Mungkin Bapak Ibu kita sudah tahu. Tahun ajaran 2023-2024 itu sudah dibuat pengumuman itu tidak ada PBM di Palestina. Anak-anak itulah meninggal saudaranya. Jadi terakhir Bapak Ibu tolong titip pesan, doakan saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Doakan. Ndak pandai doa bahasa Arab, bahasa awak saya. Ya Allah, selamatkan saudara kami di Palestina. Jali-jali sah.
Ya Allah, kuatkan saudara kami yang Islam di Palestina ya Allah. Ya Allah, menangkan mereka ya Rabb. Bikul ada PM bahasa Arab enggak ada. Allahumma ansurna ikhwanana lil muslimin fi Palestin fi Gaza. Allahumma kawil islamana lil muslimin fi Palestin wa Gaza. Allahumma a'izza ikhwanana lil muslimin fi Palestin wal Gaza wa fi kulli makan ya mujibas sa'ilin. Nah, silakan dah. Tapi setidaknya bahasa awak kalau tidak bisa bahasa Arabnya. Bayangkan ibu tuh, dibunuh. Jadi di sana sekarang bukan perang lagi, menjajah dan membunuh. Kita kan YouTube tuh, mudah-mudahan sampai dunia kok. Orang Israel sekarang lebih teroris daripada teroris. Karena dia bukan perang, tapi membunuh dan menjajah. Itu sama namanya manolong anjing takapi. Dulu nenek moyangnya dulu orang Israel itu kan dijajah itu. Ditolong orang Palestina. Kini ingin menguasai. Itu bayonya. Jadi mudah-mudahan selipkan doa, mungkin siap sholat dalam tahajud. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang berada di sana diberikan yang gugur, diberikan syahid oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahid balasannya surga. Makanya ini ndak dimandian doh. Dikubui, dibungkui saja, kuburkan. Orang syahid tidak boleh dimandikan, kuburan jo darah-darahnya. Baik, demikian saja Bapak Ibu. Mari kita didik, kita bimbing, kita bina anak-anak awak menjadi anak yang soleh. Semoga kita bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian saja. Allahumma minkum ila liqa fastabiqul khairat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام أشرق البدر على